Detik ini, saat kamu sedang bernafas, saat kamu sedang menatap layar ini, ada triliunan partikel yang sedang meluncur dengan kecepatan cahaya, menembus matamu, melewati jantungmu, melintasi tulang belakangmu, dan keluar lagi lewat punggungmu tanpa permisi. Mereka tidak butuh izin, mereka tidak peduli pada dinding rumahmu, dan mereka sama sekali tidak berinteraksi dengan atom-atom di tubuhmu. Hari ini, kita akan membedah 10 partikel hantu yang secara teknis ada di sekitarmu, tapi menolak untuk terlihat. Kita akan melakukan audit partikel untuk melihat realita yang tersembunyi di balik keterbatasan sensorik manusia. Siapkan nalar fisik kamu, mari kita bedah satu persatu. Neutrinos, sang penguasa transparansi. Kita mulai dari partikel hantu yang paling sombong, neutrinos. Setiap detik, ada sekitar 100 triliun neutrino dari matahari yang menembus setiap inci tubuhmu. Nalar dari neutrinos adalah interaksi lemah. Mereka hampir tidak punya massa dan tidak punya muatan listrik. Artinya, mereka tidak tertarik pada gaya magnet atau gaya listrik di tubuhmu. POV kamu sekarang, kamu sedang merasa duduk di ruangan gelap. Tapi bagi neutrino, tubuhmu dan bumi ini hanyalah kabut tipis yang transparan. Mereka bisa menembus lapisan timbal setebal 1 tahun cahaya tanpa menabrak satu atom pun. Neutrinos adalah bukti bahwa kepadatan hanyalah ilusi dari gaya elektromagnetik. Di mata neutrinos, kamu hanyalah ruang kosong yang kebetulan punya nama. Dark matter, lem yang tidak terlihat. Bergeser ke skala galaksi, ada dark matter. Secara nalar sistemik, 85% materi di alam semesta adalah materi gelap. Kita tahu mereka ada karena gravitasinya menjaga galaksi agar tidak berantakan, tapi kita tidak bisa melihatnya. Materi gelap tidak memancarkan, menyerap, atau memantulkan cahaya. POV kamu sekarang, kamu sedang berjalan di taman, dan sebenarnya kamu mungkin sedang menabrak gumpalan materi gelap yang sangat masif, tapi kamu tidak merasakannya sama sekali. Materi gelap adalah glitch terbesar dalam peta visual kita. Mereka adalah penguasa realita yang memilih untuk tetap anonim. Tanpa materi gelap, galaksi kita bakal error dan buyar. Tapi ironisnya, kita tidak punya driver sensorik untuk melihat mereka. Higgs boson, sang pemberi beban hidup. Tahun 2012, dunia heboh dengan penemuan Higgs boson atau partikel Tuhan. Nalarnya bukan soal agama, tapi soal pemberian massa. Bayangkan alam semesta ini penuh dengan medan Higgs yang lengket. Partikel yang berinteraksi dengan medan ini akan menjadi berat dan punya massa. POV kamu sekarang, alasan kenapa kamu merasa berat saat naik timbangan adalah karena partikel-partikel di tubuhmu sedang bergesekan dengan medan Higgs ini. Higgs boson adalah partikel yang muncul saat medan ini bergetar. Dia adalah hantu yang memberikan wujud fisik pada duniamu. Tanpa Higgs, semua partikel bakal terbang secepat cahaya dan tidak akan pernah bisa membentuk tubuhmu yang berharga itu. Tachyon, sang pelari lintas waktu. Ini adalah partikel hantu yang secara nalar teoritis nggak masuk akal, tapi secara matematis mungkin saja ada. Tachyon. Nalarnya dari tachyon adalah kecepatan superluminal. Berbeda dengan partikel normal yang harus melambat saat energinya habis, tachyon justru bergerak lebih cepat saat energinya berkurang. Kecepatan minimalnya adalah kecepatan cahaya. POV kamu sekarang, jika tachyon beneran ada dan menembus tubuhmu sekarang, secara nalar waktu, mereka sedang bergerak mundur. Kamu melihat mereka sampai sebelum mereka dikirim. Tachyon adalah bug dalam hukum kausalitas atau sebab akibat. Mereka adalah hantu dari masa depan yang mungkin saja sedang melintas di antara molekul kopimu saat ini, membawa informasi yang nalar kita belum sanggup proses. Graviton, kurir gravitasi yang pemalu. Setiap kali kamu jatuh cinta atau sekedar jatuh dari kursi, kamu sedang merasakan gaya gravitasi. Tapi dalam dunia partikel, kita menduga ada graviton yang bertugas sebagai kurir gaya ini. Masalahnya, kita belum pernah menemukannya. Graviton adalah partikel hantu yang paling pengalu dalam sejarah sains. Nalarnya adalah kuantisasi gravitasi. Semua gaya lain punya partikel pembawa. Jadi secara logika, gravitasi juga harus punya. POV kamu merasa ditarik ke bumi. Dan sebenarnya ada miliaran graviton yang sedang menembusmu untuk menyampaikan pesan tarik-menarik ini. Tapi karena mereka sangat lemah, detektor tercanggih kita pun masih dianggap buta oleh mereka. Graviton adalah bagian dari hidden code yang menjaga struktur semesta tetap sinkron. Axions, kandidat hantu yang dingin. Lalu ada axions, partikel yang sangat ringan dan bergerak lambat, dingin. Axions adalah kandidat kuat untuk menjelaskan materi gelap. Nalarnya adalah simetri CP. Mereka diciptakan untuk memperbaiki masalah dalam teori nuklir kuat. POV kamu, tubuhmu mungkin sedang berenang di dalam lautan axions yang mengisi seluruh ruangan.
Mereka menembusmu dengan senyap, tanpa jejak. Jika suatu saat kita bisa membuktikan keberadaan axions, kita baru saja menemukan source code dari masa yang hilang di alam semesta. Axions adalah hantu yang mungkin memegang kunci kenapa materi lebih dominan daripada antimateri, seperti yang kita bahas di episode sebelumnya. Majorana fermions, partikel yang narsis. Biasanya setiap materi punya musuh bernama antimateri, tapi ada satu glitch yang disebut Majorana fermions, yaitu partikel yang merupakan antimaterinya sendiri. Nalarnya adalah dualitas identitas. Dia adalah partikel sekaligus musuh dirinya sendiri. Bayangkan kamu punya kembaran yang kalau bersentuhan denganmu bakal meledak, tapi ternyata kembaran itu adalah dirimu sendiri. Majorana fermions adalah hantu yang eksis dalam kondisi ambiguitas. Ilmuwan sedang mencoba menggunakan hantu ini untuk membangun komputer kuantum yang super stabil. Mereka adalah bukti kalau realita tidak selalu hitam putih. Terkadang musuh terbesarmu adalah bagian dari sistem dirimu sendiri. Photons, hantu yang kamu lihat. Kamu pikir kamu melihat cahaya? Secara nalar, kamu tidak pernah melihat foton saat mereka sedang melintas. Kamu cuma melihat mereka saat mereka menabrak retina matamu dan mati di sana. Foton yang sedang menembus udara di sekitarmu adalah hantu yang tak terlihat. Nalarnya adalah transmisi energi. Saat ini miliaran foton dari lampu atau matahari sedang memenuhi ruanganmu. Sebagian besar menembus udara, sebagian menabrak tembok, dan sebagian kecil menabrak matamu. Muons, POV kamu baru menyadari kalau dunia elektron yang gelap total. Yang kamu lihat hanyalah data tabrakan partikel cahaya pada sensor matamu. Foton adalah hantu yang memberikan warna pada duniamu lewat pengorbanan diri mereka saat menabrak materi. Muons, G-2 anomaly. Tahun 2021, dunia sains goncang karena muons. Muon adalah sepupu elektron yang lebih gemuk, 200 kali lebih berat. Ketika ditaruh di medan magnet, muon bergoyang dengan cara yang tidak sesuai dengan buku manual fisika kita. Inilah yang disebut anomali G-2. Nalarnya adalah interaksi partikel tak dikenal. Muon bergoyang aneh karena mungkin ada partikel hantu lain yang sedang menabrak mereka yang kita belum tahu namanya. POV kamu sedang ditembus oleh muon yang berasal dari radiasi kosmik di atmosfer. Mereka menembus tubuhmu secepat kilat. Muon adalah pengingat bahwa The Origin masih menyimpan banyak folder rahasia yang belum bisa kita buka. Mereka adalah pemberontak yang membuktikan kalau ilmu pengetahuan kita masih punya banyak celah. Antimatter, bayangan yang menghilang. Terakhir adalah antimatter. Kita tahu ini nyata, tapi jumlahnya sangat sedikit. Secara nalar, setiap kali ada materi lahir, antimateri juga lahir. Tapi entah kenapa, hampir semua antimateri menghilang. Namun ada jejak-jejaknya yang masih melintas di sekitarmu. Misalnya dari peluruhan pisang, potasium 40K, yang menghasilkan positron atau antielektron. POV kamu, saat kamu makan pisang, tubuhmu memancarkan antimateri setiap beberapa puluh menit. Positron ini adalah hantu yang umurnya sangat pendek. Begitu mereka menabrak elektron di tubuhmu, mereka langsung musnah dan jadi energi. Antimateri adalah pengingat bahwa realita ini adalah sebuah keseimbangan yang sangat rapuh. Kamu sedang berhidup berdampingan dengan bayangan yang sanggup melenyapkan dirimu dalam sekejap jika jumlahnya lebih banyak. Jadi, apa benang merah dari 10 partikel hantu tadi? Secara nalar, apa yang kamu sebut realita hanyalah 5% dari apa yang sebenarnya terjadi. Alam semesta ini penuh dengan noise dan data yang tidak bisa ditangkap oleh sensor biologismu. Kita diciptakan dengan keterbatasan agar kita tidak gila. Bayangkan kalau kamu bisa melihat neutrino atau materi gelap, duniamu bakal penuh sesak dengan garis-garis cahaya dan gumpalan massa yang bikin kamu nggak bisa fokus jalan ke kamar mandi. Keterbatasan kita adalah sebuah fitur keamanan. Tapi dengan memahami partikel hantu ini, kita baru saja melakukan upgrade firmware pada nalar kita. Kita jadi sadar kalau kepadatan adalah hasil gaya, bukan jumlah materi. Kehampaan sebenarnya berisi penuh dengan data. Keberadaan kita hanyalah sebuah kebetulan di tengah lautan partikel yang acuh tak acuh. Kita adalah saksi dari sebuah arsitektur yang luar biasa kompleks. Mengetahui bahwa tubuhmu ditembus triliunan partikel setiap detik tanpa kamu merasakannya, adalah pengingat bahwa manusia bukanlah pusat dari segalanya, melainkan cuma salah satu objek yang sedang menumpang lewat di dalam eksperimen besar bernama alam semesta. Nah, itu dia bedah nalar soal 10 partikel hantu yang diam-diam menembus tubuhmu setiap detik. Sekarang kamu paham kan kalau kamu itu sebenarnya lebih mirip dengan asap daripada batu. Realita tak kasat mata ini membuktikan kalau dunia kita itu jauh lebih liar dari apa yang bisa dilihat mata telanjang. Jadi, dari ke-10 partikel hantu tadi, mana yang menurut kamu paling serem atau paling nggak masuk akal? Apakah neutrinos yang bikin kamu merasa kayak saringan, atau takion yang hobi balapan sama waktu? Tulis pendapatmu di kolom komentar, kita diskusi pakai nalar The Origin. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau kamu suka cara kita ngejelasin hal-hal complicated jadi lebih masuk akal, jangan lupa follow Titik Nalar. Kita bakal terus bahas banyak hal sehari-hari yang sebenarnya menarik, asal dijelasin dengan cara yang benar.
Titik Nalar, jelasin dunia, satu nalar dalam satu waktu.